Halo Shalom, selamat siang saudaraku yang kekasih di mana saja Anda berada, terutama untuk jemaat GSI Shalom yang ada di rumah, bahkan ada di mana saja. Biarlah damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan Yesus senantiasa memenuhi hati saudara dan saya sekalian. Nah saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Biarlah minggu ini firman Tuhan yang kita dengar sungguh-sungguh menjadi pedoman dalam hidup kita, dan kita terus maju di dalam Tuhan. Nah saudara, di tengah-tengah masa akhir-akhir yang sulit ini, akhir-akhir zaman ini ya, yang sulit ini saudara, kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Karena dengan kebenaran firman Tuhan kita menjadi kuat dan kita terus maju di dalam pengenalan akan Dia. Saudara, kita akan baca Alkitab kita dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat 16. Tetapi kita hanya baca saja ayat 10 dan ayat 11. Nanti baru ayat-ayat yang lain kita baca bersama. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Kami percaya kepadamu Tuhan, janjimu iya dan amin. Di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID-19 ini Tuhan yang tidak menentu, tetapi kami percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Sebab itu kami sungguh membutuhkan firman-Mu menjadi hidup kami dalam menghidupi kehidupan di akhir-akhir zaman ini. Engkau pakai hamba urapi Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan hanya berasal dari kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita baca Alkitab kita dari Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah saudara yang kekasih, ada pepatah klasik ya, yang sudah dikenal di mana-mana ya. Biasanya kalau kita ingin memperkenalkan diri kita pada suatu meeting atau pertemuan, dan saya sering mendengar, bahkan saya juga sering menyebutkan ini, yaitu tidak dikenal maka tidak disayang. Supaya kita disayang maka kita memperkenalkan diri, supaya kita disayang oleh audiens, oleh orang-orang yang kita perkenalkan diri. Nah begitulah kira-kira maksud dari pepatah ini. Nah saudara, kita melihat di dalam kalimat yang pertama dari ayat 10, di sini dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Perhatikan kata yang ku kehendaki. Itu artinya yang ku ingini, yang hasratku, yang ku rindu-rindukan ya, yang tujuan hidupku. Nah, ini maksudnya. Jadi ada satu kerinduan yang amat dalam dari dalam diri Paulus untuk mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Ya bukan hanya sekedar tahu, tetapi benar-benar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Pertanyaan saya untuk saudara, apakah saudara mempunyai kerinduan dan hasrat yang sama untuk mengenal Tuhan lebih lagi? Ataukah kita hanya mengenal Tuhan sebagai dokter? Ya memang Dia adalah dokter di atas segala dokter. Ketika kita sakit, kita berdoa, Dia sembuh. Apakah hanya sekedar itu? Atau Dia adalah penyedia bagi kita ketika kita mengalami kekurangan paceklik, kita datang kepada Dia dan Dia menyediakan? Atau menjadi jawaban dalam persoalan? Nah apakah hanya sekedar itu kita kenal? Nah saudara, Tuhan itu lebih lagi dari itu. Dia adalah Tuhan, Dialah hidup kita. Oleh sebab itu Paulus ingin mengenal Dia lebih lagi. Perhatikan kata mengenal. Kata mengenal di sini di dalam bahasa Yunani itu adalah mengenal karena kita memiliki hubungan secara pribadi. Karena kita mengalami pribadi orang yang kita kenal. Dan kita alami itu karena hubungan yang dekat secara pribadi. Itu artinya Paulus sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia telah mengalami Yesus. Nah satu hal yang perlu saudara ketahui bahwa Paulus mengenal Yesus karena Yesus terlebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada Paulus. Saudara, kita harus tahu bahwa Allah kita, Allah Yahweh di dalam perjanjian lama adalah Allah yang selalu memperkenalkan dirinya kepada umatnya.
Allah yang selalu menyatakan dirinya, bahkan menampakkan dirinya kepada ciptaannya sejak dari perjanjian lama. Walaupun itu lewat tiang awan, ya, tiang api, dan juga saudara lewat semak yang terbakar pada waktu menjumpai Musa, dan kemudian lewat malaikat Tuhan. Dia selalu menjumpai, dia selalu memperkenalkan dirinya, dia selalu berfirman. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa tidak ada seorang pun dapat mengenal Tuhan kalau Tuhan sendiri tidak memperkenalkan dirinya kepada manusia. Kita lihat di dalam Ibrani, ya, kita lihat di dalam Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama di sini dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang-ulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perentaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perentaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, dulu Tuhan berbicara berulang-ulang kali dengan berbagai-bagai cara lewat nabi-nabi. Sekarang lewat perantaran anaknya, lewat Tuhan Yesus. Nah, di sini dan Tuhan Yesus juga di sini oleh dia, oleh Yesus Allah menjadikan alam semesta. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadikan alam semesta. Ayat yang ketiga, ia itu Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, yang setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ini luar biasa sekali. Jadi saudara, Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, ya, kepada Abraham, kepada Musa, kepada nabi-nabi, kepada nenek moyang bangsa Israel. Dan sekarang Tuhan memperkenalkan dirinya lewat Tuhan Yesus. Nah, saudara, Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dia mengenal Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus terlebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada Paulus. Kita tahu kisah daripada Paulus, ya. Tadinya dia sudah dengar tentang Tuhan Yesus. Dia sudah tahu tentang Tuhan Yesus. Bahkan dia menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah sesat. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengikut Yesus itu sesat. Sehingga apa saudara, ketika Stefanus mau dirajam, semua baju-baju jubah itu diletakkan di kaki Paulus. Yang namanya Saulus waktu itu. Dia menyetujui, dia sangat membenci yang namanya Yesus. Karena dia menganggap bahwa Yesus mengajar orang-orang Israel, orang Yahudi untuk menentang Taurat. Dan dia menganggap itu sesat. Sebab itu saudara, mari kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kisah Rasul pasal 9, kita baca di dalam ayat pertama. Sementara ia berkobar-kobar hati Saulus untuk mengecam dan membunuh murid-murid Tuhan, ia menghadap imam besar. Dia menghadap imam besar untuk minta surat izin supaya dia menangkap orang-orang percaya Yesus pada saat itu dan diseret ke penjara kalau bisa dibunuh. Tetapi apa yang jadi saudara? Di luar perkiraannya. Di dalam ayat yang ketiga, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Mengelilingi dia, ia rebah ke tanah. Terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan Yesus datang kepada Paulus. Padahal Paulus itu adalah penganiaya dari jemaat Tuhan. Kalau Tuhan itu saya, mungkin saya matiin aja. Ya, tetapi saudara, matiin aja si Saulus. Tetapi saudara, di luar dari perkiraan. Dia menjumpai Paulus. Dia memperkenalkan dirinya kepada Paulus. Dia menyelamatkan Paulus. Bahkan mengkhususkan memanggil Paulus untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Yang dimana lewat Paulus banyak orang percaya Yesus. Bahkan bangsa-bangsa datang kepada Tuhan lewat hidup Paulus. Nah saudara, ini adalah anugerah yang luar biasa.
Sehingga saudara di sini dikatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian jawab Saulus. Saulus itu adalah Paulus sebelum dia bertobat. Siapakah engkau Tuhan? Dia katakan, siapakah engkau Tuhan? Dia langsung mengaku itu Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota di mana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Luar biasa. Dan Paulus kemudian didoakan oleh hambanya Ananias. Kemudian diutus, diperlengkapi oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa dari bangsa-bangsa, dari orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ini luar biasa. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus inilah yang mengubah hidupnya. Ini adalah titik balik di mana dia berubah. Yang dulu dia benci Tuhan, dia kenal Tuhan, dia tahu Tuhan, tetapi dia hanya sekedar tahu. Tetapi setelah dia mengalami perjumpaan di mana Yesus menjumpai dia, Yesus memperkenalkan dirinya, ternyata bahwa dia salah. Dia katakan, akulah yang engkau ini aniaya. Padahal yang dianiaya jemaat, sama dengan menganiaya Tuhan Yesus. Saudara, kita melihat di sini. Oleh sebab itu dia melihat betapa luar biasa kasih Tuhan. Dia yang berdosa, dia yang penganiaya, dia penjahat. Namun Tuhan datang kepadanya, Tuhan menyelamatkan dia, bahkan memakai dia. Oleh sebab itu Paulus mengatakan bahwa dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain, akulah yang paling berdosa. Dan dia merasakan dia yang paling berdosa ini mendapat kasih karunia, bahkan dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Sebab itulah dia ingin tahu lebih dalam lagi. Dia ingin mengetahui lebih dalam lagi, lebih tambah lagi kasih Tuhan. Dia ingin menyelami kasih Tuhan lebih dalam lagi, mengenal kasih Tuhan lebih dalam lagi, dan mengalami Tuhan. Nah, saudara, kita melihat di sini, mengenal Tuhan itu berarti juga mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Sebab itu kalimat yang berikutnya, dan kuasa kebangkitannya. Mengenal sosok Tuhan Yesus yang sebagai Tuhan Juru Selamat, yang adalah pencipta, yang adalah Tuhan, yang adalah firman menjadi manusia. Juga mengenal kuasa kebangkitannya dan mengalami kuasa kebangkitannya. Dia ingin juga mengenal kuasa kebangkitan, mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi. Nah, saudara, minggu lalu kita sudah belajar bahwa dasar dari kemenangan orang percaya itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Paulus ingin mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dia ingin mengalami kemenangan Tuhan Yesus. Dan lewat kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita dilahirkan kembali dan masuk ke dalam kehidupan yang baru yang penuh dengan pengharapan. Dan dia ingin mengalami hidup yang penuh dengan pengharapan dalam Tuhan. Bahkan mengenal lebih lagi, mengalami lebih lagi. Saudara, mari kita melihat di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi lewat kebangkitan Tuhan Yesus kita dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bahkan lewat kebangkitan Tuhan Yesus kita mendapatkan hidup yang baru. Paulus ingin mengalami kehidupan yang baru dan memiliki hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Lebih lagi. Nah, saudara, kita melihat lagi di dalam kalimat yang berikutnya. Apa kata Paulus di sini? Dan persekutuan dalam penderitaannya. Paulus bukan hanya mau mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, tetapi juga kebangkitannya dan juga mengalami persekutuan penderitaan bersama dengan Yesus. Dan dia tahu sekali bahwa orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, karena dia sudah menganiaya banyak orang, bahkan sudah ada yang mati karena Tuhan. Dia tahu bahwa orang yang mengikut Tuhan Yesus itu akan mengalami penganiayaan dan penderitaan.
Dan dia katakan dulu dia sebagai penganiaya, dulu dia sebagai orang yang mengejar-ngejar orang Kristen. Tetapi sekarang dia katakan dia mau dalam persekutuan penderitaan dengan Yesus. Dia rela sekarang menderita karena Tuhan. Dia rela menderita karena Injil. Saudara, di dalam perjalanan pelayanan daripada Paulus, dia mengalami masa-masa yang begitu sulit. Dia didera. Bahkan dia dipenjara karena Injil, karena Yesus. Tetapi justru itulah Injil semakin diperluas. Oleh sebab itu dia katakan persekutuan dalam penderitaannya. Dan ia ingin alami itu. Kemudian di dalam kalimat yang berikutnya, di sini dikatakan bahwa di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Paulus ingin menjadi serupa di dalam Yesus. Menjadi seperti Yesus. Karakter Kristus di dalam kematiannya. Artinya itu adalah mati bagi dosa dan hidup bagi Yesus. Dalam kematiannya itu berarti berbicara mengenai mati bagi dosa. Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Itu berarti Paulus mengatakan dia turut mati bersama-sama dengan Yesus dalam kematiannya. Itu mati dosa-dosanya sudah dimatikan, sudah dikuburkan bersama dengan Yesus. Supaya menjadi serupa dengan dia, supaya hidup di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, hidup menjadi serupa dengan Kristus, supaya Kristus semakin nampak dalam tubuhnya, di dalam hidupnya. Coba kita melihat di dalam Galatia. Kita baca dalam Galatia pasal yang kedua ayat 19b dan 20. Galatia pasal 2 ayat 19b. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kapan Paulus disalibkan dengan Kristus? Dia nggak pernah disalibkan dengan Kristus. Tapi apa maksudnya? Karena pada waktu itu Yesus sudah naik ke surga. Dan pada waktu bertemu dengan di Damsyik, Yesus sudah di surga. Ini artinya bahwa dosa-dosanya sudah disalibkan. Manusia lamanya sudah disalibkan di atas kayu salib bersama Yesus. Dan ayat yang ke-20 di sini dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup dalam aku. Ini luar biasa. Dia katakan, namun aku hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging, ya, dalam daging ini adalah hidup oleh iman kepada Yesus Kristus yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya. Jadi saudara, dia berbicara pada masa lampau, dia berbicara pada zaman sekarang dan yang akan datang. Pada masa lampaunya itu dia itu adalah penganiaya. Nah, mari kita kembali lihat di dalam Filipi. Filipi kita lihat. Jadi kita melihat di sini supaya serupa dengan kematian Tuhan Yesus, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sehingga nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, Paulus yang sudah mati di kuburan itu akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia. Dan orang-orang yang percaya dalam Tuhan Yesus juga akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia. Jadi di sini dikatakan supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, kemudian mari kita lihat, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Paulus katakan pengenalan dia, ya, pengorbanannya dengan Tuhan, ya, bagaimana penyangkalan dirinya melawan dosa, itu belum sempurna katanya. Tapi ini yang kulakukan, dia katakan, aku mengejarnya. Kalau di sini aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Jadi dia katakan aku mengejarnya kalau aku ditangkap oleh Tuhan. Karena aku telah ditangkap oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang menangkap dia terlebih dahulu. Sebab itu dia sungguh-sungguh ingin lebih dekat lagi, lebih mengenal Tuhan lagi.
Dan apa yang dia lakukan di dalam ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Paulus melupakan semua masa lampaunya. Semua kebanggaannya. Semua kemegahannya. Masa lampaunya seperti apa? Kita lihat ayat yang keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah. Jika ada yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Kemudian tentang kegiatan penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi ini kebanggaannya. Betul-betul tidak bercacat di dalam mentaati hukum Taurat. Tetapi mari kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dibandingkan dengan semuanya itu, dengan pengenalan akan Tuhan Yesus, semuanya nggak sebanding. Dia katakan semua yang dulu kuanggap rugi, bahkan dianggap sampah. Saudara, sampah kalau dalam bahasa aslinya itu sama seperti kotoran manusia. Tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan pengenalan. Dan di sini dikatakan bahwa dan di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi dia katakan dulu dia mengejar kebenaran lewat Taurat, tetapi Taurat tidak memberikan kebenaran. Sekarang dia telah memiliki kebenaran oleh karena anugerah kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi ini luar biasa, saudara. Itulah yang masa lampaunya. Tapi sekarang dia lupakan semuanya itu. Oleh karena pengenalannya akan Tuhan. Dan dia ingin melakukan pengenalan lebih lagi. Dia ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Sebab itu dia lupakan apa yang di belakangnya. Dia enggak hidup pada masa lampau. Tetapi sekarang dia katakan, dia mengarahkan diri ke depan, di hadapannya. Jadi saudara, kita melihat di sini Paulus melupakan apa yang di belakang. Tidak menjadi soal apa masa lampau saudara. Bagaimana saudara masa lampau. Tetapi Paulus katakan semua yang di belakangku dia lupakan. Dan sekarang dia mengarahkan dirinya kepada apa yang di hadapannya. Dan kemudian dia bukan hanya mengarahkan diri apa yang di hadapannya. Dia berlari-lari kepada tujuan. Saudara, seringkali orang Kristen berpikir demikian. Kita kan sudah selamat karena kita percaya, karena kita beriman. Enggak perlu fanatik-fanatik banget. Kita memang bukan fanatik, tapi kita sungguh-sungguh. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Bagaimana kita bisa mengenal Dia kalau kita nggak suka firman-Nya? Orang Kristen nggak baca Alkitab. Baca Alkitab cuma seminggu sekali di gereja. Nggak merenungkan firman Tuhan. Orang Kristen tidak mau bersekutu dengan Dia. Saudara, kalau kita ingin mengenal seseorang, kita harus aktif. Saya ingat dulu waktu saya masih pacaran, ya sudah lama sekali. Ya, saya sekolah di Amerika, kemudian pacar saya ada di Filipina, ya orang Indonesia. Saudara, waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada Telegram, belum ada Facebook. Jadi itu pakai surat ditulis. Dan dia tulis setiap hari, pagi dia tulis, ya malam dia tulis. Dia nggak tunggu saya balas. Setiap hari dia tulis dan kirim. Kenapa dia lakukan itu? Dan saya juga telepon kadang-kadang makan biaya yang nggak sedikit.
Kenapa saya lakukan itu? Kenapa dia lakukan itu? Karena ingin mengenal saya lebih lagi. Dan saya ingin mengenal dia lebih lagi. Dan supaya dekat lagi. Apakah saudara punya usaha? Seperti Paulus, dia katakan, dia mengejar. Dia lupakan, dia hadapkan. Dia arahkan pikirannya di hadapannya. Mengejar, pengenalan itu. Ingin lebih lagi. Apakah saudara punya niat, punya hati yang sungguh untuk mengenal Tuhan lebih lagi? Apakah kita merasa puas dengan apa yang ada sekarang ini? Yang penting udah selamat. Saudara, mengenal Tuhan sangat menentukan arah hidup kita. Mengenal Tuhan dengan sungguh sangat menentukan bagaimana kita respon menghadapi dunia sekarang ini. Orang yang mengenal Tuhan, hidupnya akan pasti mantap walaupun banyak persoalan dalam kehidupannya. Karena dia kenal siapa yang dia sembah. Karena dia kenal siapa yang dia percayai. Nah, saudara, Paulus melupakan dan kemudian mengarahkan pikirannya, hatinya, hidupnya kepada apa yang di depannya. Dan kemudian ayat 14, berlari-lari. Berlari-lari, berlomba. Berlomba dengan sungguh-sungguh. Untuk memperoleh hadiah. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Apakah Anda sedang berlomba saat ini? Atau kita sedang mengalami stagnasi dalam mengikut Tuhan? Maju enggak, mundur enggak. Kita berdiam di tempat. Saudara, hari ini kebenaran firman Tuhan mengajak kepada kita. Supaya kita bangkit. Supaya kita betul-betul mau mengenal dia lebih dalam lagi. Mengenal betapa dalamnya kasihnya. Betapa tingginya, betapa luasnya. Kasihnya, kuasanya yang ajaib itu. Dan itu kita akan alami dalam hidup kita hari-hari. Nah, saudara, ayat yang ke-15 dan 16. Karena itu marilah kita yang sempurna berfikir demikian. Mari kita berfikir demikian. Dan jikalau pikiran tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian kita. Tingkat pengertian kita sekarang ini. Sejauh mana saudara mengenal Tuhan saat ini? Mungkin saudara hanya mengenal Tuhan sebagai Sang Juru Selamat, penebus. Tapi di sini dikatakan mari kita tingkatkan lebih lagi. Kita tingkatkan lebih dalam lagi mengenal Dia. Saudara, orang yang mengenal Tuhan, pasti dia cinta firman Tuhan. Sekarang bagaimana kita bisa bertumbuh? Mari kita firman Tuhan. Kenapa Daud disebut sahabat Allah? Karena dia sangat mencintai Taurat Tuhan. Dia katakan kering tulang-tulangku merindukan akan titah-titahmu. Kalau saudara ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ingin menyelami kuasanya, kasihnya. Mari kita tetapkan hati kita pada saat ini untuk cinta akan firman-Nya. Dan kalau saudara ingin mengenal Dia, kita harus spend time. Kalau saudara ingin mengenal seseorang, kita mau meluangkan waktu kita supaya ada hubungan yang dekat. Dan demikian juga, kalau kita ingin mengenal Dia lebih dalam lagi, kita mempunyai waktu untuk Tuhan. Enggak mungkin kita katakan kita bisa mengenal Tuhan tapi kita malas beribadah. Kita malas baca firman Tuhan. Kita malas berdoa. Kita enggak peduli dengan hal-hal rohani. Dan kita sama sekali tidak punya hati untuk semua itu. Kalau saudara benar-benar mengenal Tuhan, dan Tuhan ada dalam hati saudara dan saya, pasti kita kejar itu. Pasti ada rasa haus, lapar, dahaga akan Tuhan. Daud katakan,
Seperti rusa merindukan air yang segar, demikian jiwaku merindukan akan Engkau. Demikian jiwaku merindukan akan firman-Mu. Demikian jiwaku rindu akan Engkau. Kenapa? Karena dia alami Tuhan, dia kenal Tuhan. Jadi saudara, di sini dikatakan, mari kita tingkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Dan beri waktu hidup saudara sepenuhnya untuk Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami pelajari hari ini. Tuhan, lihat hati kami, selidiki hati kami. Sejauh mana kami mengenal Engkau. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau. Kami mau lebih dalam lagi mengenal Engkau. Dan lebih mengalami Engkau dari hari ke hari. Kalau ada di antara kami ya Tuhan, tidak punya hati untuk baca firman Tuhan. Tidak ada hati untuk bersekutu dengan Tuhan. Bahkan sudah lama tidak baca firman Tuhan. Sudah lama tidak bersekutu dengan Tuhan. Bahkan bersekutu dengan jemaat-jemaat yang lain. Tuhan, pada hari ini berikan rasa haus. Berikan rasa lapar dahaga akan Tuhan. Supaya mereka mengenal Engkau lebih dalam lagi dan mengalami Engkau. Dan biarlah mata kami tetap tertuju kepada Engkau. Berlari-lari menuju tujuan. Panggilan sorgawi yang telah Tuhan berikan pada kami. Untuk menerima hadiah itu. Terima kasih, berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini akan terus tertanam dan kita bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Selamat siang, shalom, Tuhan memberkati. Amin.